Kabinet abal-abal AHY. Demokrat akan nyungsep di pemilu 2024. Ditulis oleh Hermanto Purba. Partai Demokrat kini memasuki fase kepemimpinan baru. Partai Biru bentukan SBY itu telah selesai berkongres di kala negeri ini tengah dijangkiti wabah virus corona. Saya tidak tahu entah apa alasan pokok dibalik penyelenggaraan kongres itu sehingga begitu mendesak digelar. Sebab akan lebih bijak rasanya jika saja pelaksanaannya pertemuan raya itu ditunda. Namun apa boleh buat, nafsu politik sang pemilik partai mengalahkan sisi kemanusiaan yang mestinya harus dikedepankan di masa sulit sekarang ini. Sebab yang mengatur perputaran roda partai adalah sang pemangku tertinggi. Jika ia berkata A, maka seluruh pasukan juga harus bicara A. Jika ia bilang berkongres, maka segenap laskar harus manut. Untuk apa kongres dilaksanakan? Untuk memilih sang putra mahkota menjadi pengganti sang paduka raja. Konon paduka raja berujar bahwa ia telah uzur. Ia hendak beristirahat dari hiruk-pikuk politik. Ia ingin kembali ke kehidupan normal sebagai seorang ayah dan kakek. Sehingga tongkat kepemimpinan partai perlu diserahkan kepada kader yang lebih muda. Tidak ada yang salah atas pernyataan paduka raja itu. Sebab jika seseorang terlalu lama duduk pada pucuk pimpinan akan berpotensi menjadikan seseorang itu menjadi otoriter. Namun faktanya bukanlah demikian. Ternyata paduka raja telah mengatur sedemikian rupa agar putra sulungnya terpilih untuk duduk menggantikan posisinya. Semua skenario berjalan dengan baik. Sang putra mahkota akhirnya terpilih menjadi orang nomor 1 di partai berlogo Mercy itu. Tidak peduli apakah ia memiliki pengalaman politik atau tidak. Tidak masalah apakah ia mampu memimpin puluhan ribu kader di seluruh pelosok tanah air atau tidak. Sing penting ia harus jadi ketua umum partai. Itu saja sudah. Masalah apakah ia akan malu-maluin, apakah ia akan membawa perahu besar bernama Demokrat akan nyungsep pada pemilu 24 nanti? Apakah karena ketidakbecusannya akan membuat banyak kader hengkang? Itu urusan nanti. Masalahnya ia sudah sempat mundur sebagai prajurit. Jadi ketimbang pengangguran ya sudah, jadi ketua umum saja. Jadi calon gubernur sudah pernah, ia gagal total. Nama besar SBY ternyata tidak mampu mendongkrak elektabilitasnya. Ia hanya finish di urutan ketiga. Jadi ketua Kogasma pemilu 2019 juga sudah. Apa yang terjadi? Partai Demokrat hanya mampu bertengger di posisi ketujuh. Melorot jatuh ketimbang hasil pemilu 2014 yang mampu menempati posisi keempat. Sekarang jadi ketua umum Partai Demokrat, prediksi saya melihat tren pencapaian AHY selama ini pasca ia memutuskan berkarir di dunia politik, pemilu 2024 akan menjadi pemilu terakhir bagi Demokrat. Sebab akan teramat sulit rasanya bagi partai itu untuk lolos ambang batas parlemen. Saya justru lebih menjagokan PSI menjadi peserta baru di Senayan. Konon lagi setelah AHY mengumumkan kabinet barunya, semakin bertambahlah rasa pesimis saya atas masa depan Demokrat. Saya coba mencari tahu track record struktur DPP yang ia baru umumkan. Wah, saya menemukan fakta yang teramat mencengangkan. Sebagian besar di antara nama-nama itu ternyata pernah berurusan dengan KPK. Saya coba jabarkan secara singkat hasil penelusuran saya terhadap nama-nama pejabat partai yang baru saja disampaikan ke publik itu. Ringkasnya begini, sebagian besar nama-nama tersebut pernah berurusan dengan KPK. Bahkan ada beberapa di antaranya yang harus berkali-kali diperiksa oleh penyidik KPK untuk dimintai keterangan. Benny K. Harman, wakil ketua umum Partai Demokrat yang baru itu misalnya, ia pernah dipanggil oleh KPK sebagai saksi atas kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan mantan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Joko Susilo sebagai mantan ketua Komisi 3 DPR. Ia diduga mengetahui seluk-beluk terjadinya kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari 121 miliar rupiah itu. Begitupun dengan Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, adik kandung AHY. Anas Urbaningrum beberapa kali menyebut bahwa Ibas memiliki peran sentral dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Bukan hanya Anas, Nazarudin juga tidak kalah lantang bersuara.
Ia menyebut bahwa Ibas terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet Palembang dan proyek EKTP. Tapi hukum sepertinya hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Setidaknya hingga saat ini Ibas aman-aman saja. Ia seperti tidak tersentuh hukum. Apakah karena ia anak mantan presiden? Seharusnya sih tidak begitu. Siapapun dia, apakah ia anak petani, anak tukang beca, anak pengusaha, bahkan anak presiden, semuanya harus sama di muka hukum. Bukan hanya disebut-sebut terlibat dalam berbagai skandal mega korupsi di negeri ini, ia juga sempat diisukan sebagai seorang pemakai narkoba. Tapi lagi-lagi, semua itu dapat tertutup dengan rapi. Semua bau busuk itu dikubur dalam-dalam. Segala upaya dilakukan agar segala isu miring yang menimpa keluarga Cikeas itu segera lenyap dari permukaan. Sekjen Demokrat terpilih Teguh Rifki Hasan juga tidak baik-baik amat kok. Ia pernah dipanggil KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi untuk tersangka Imam Nahrawi. Selain nama-nama tersebut, saya menghitung masih ada setidaknya 14 nama lagi yang pernah berurusan dengan KPK. Salah satu di antaranya adalah Sartono Hutomo yang juga merupakan saudara sepupu SBY itu. Pernah diperiksa KPK terkait korupsi Hambalang. Melihat rendahnya kualitas kabinet AHY tersebut, maka dengan mudah kita dapat menebak akan seperti apa kinerja mereka 5 tahun ke depan. Yang pasti sesuatu yang berkualitas, tanda petik abal-abal, akan membuahkan hasil berkualitas abal-abal pula. Salah satunya adalah Demokrat yang kemungkinan besar akan nyungsep pada pemilu 2024 nanti. Ditulis oleh Hermanto Purba, dilansir dari